Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Teman-teman sekalian, kali ini saya sengaja untuk membuat video, yakni dengan sebab ada yang berkomentar di video saya yang berjudul Muhammad Nuruddin Official setengah adil kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu ada seseorang yang berkomentar di video itu dengan perkataannya, sejak kemunculannya Ibnu Taimiyah sudah ditentang oleh ulama dan umat pada zamannya, sehingga beliau keluar masuk penjara. Di antara fatwanya yang kontroversial, bahwa turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya dirinya dari mimbar ini. Lalu ia turun dari mimbar, maka pendengarnya pun melemparinya dengan sandal. Ibnu Battutah mengomentari Ibnu Taimiyah dengan kata-kata orang yang akalnya sedikit guncang. Tapi sayangnya kawan yang mengomentari ini dia tidak menyebutkan dari mana sumber komentar dia ini, yang dia dapat dari mana, yakni kisah ini atau cerita ini ya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, untuk menjawab atau mengomentari komentar dari salah seorang rekan kita, saudara kita itu, saya akan membacakan sebuah buku. Buku ini berjudul Sorotan Total Ulama Salaf, koreksi terhadap hadis-hadis filosof, sastrawan, kisah dan kitab-kitab populer, yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan ya. Diterbitkan oleh Pustaka As-Sunnah. Dan buku ini judul aslinya adalah Kutubun Akhbarun Rijalun Ahadis Tahtal Mijhar. Pada edisi Indonesianya dengan judul Sorotan Total Ulama Salaf, koreksi terhadap hadis-hadis filosof dan sastrawan, kisah dan kitab-kitab populer. Penerjemah Ibnu Ali. Ini yang saya miliki, ini buku ini cetakan pertama bulan Juli 2005. Di buku ini ada beberapa subjudul ya. Maka saya akan membacakan pada subjudul kisah-kisah dalam sorotan. Salah satu kisahnya itu yang berjudul Ibnu Battutah dan kisahnya tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada pada halaman 103. Nah, ini bukunya teman-teman ya. Ibnu Battutah dan kisahnya tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Battutah memberi judul bab dalam bukunya itu dengan judul Hikayat Al-Faqih Zil Lausah, hikayat ahli fikih yang mempunyai gangguan mental. Dia berkata di awalnya, di Damaskus ada ulama besar ahli fikih dari mazhab Hambali bernama Taqiyuddin bin Taimiyah. Dia termasuk ulama besar Syam yang berbicara tentang seni, namun dalam idenya itu ada sesuatu. Kemudian dia membawakan berita yang isinya, aku ketika itu berada di Damaskus. Aku hadir pada hari Jumat tanggal 9 atau 10 Ramadan. Dan Ibnu Taimiyah sedang memberikan nasihat kepada orang-orang di atas mimbar Masjid Jami. Dia menuturkan kepada mereka dengan ucapan, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti turunku ini. Dan dia menuruni tangga dari tangga-tangga mimbar.
Ini ringkasan ungkapannya. Adapun penjelasan tentang kebatilan ungkapan Ibnu Battutah itu, maka banyak segi di antaranya. Ibnu Battutah menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah masuk kota Damaskus pada hari Jumat 9 Ramadan tahun 726 Hijriah. Sedangkan Syekhul Islam masuk penjara Al-Qal'ah pada hari Senin sesudah asar pada tanggal 6 Sya'ban pada tahun 726 Hijriyah. Sisi lain, bahwa apa yang ditetapkan oleh Syekhul Islam dalam bukunya dan apa yang dia sampaikan tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sudah terkenal dan tidak aneh lagi di kalangan ahlu ilmi. Bahkan dia menyusun buku yang terkenal yang memuat penjelasan hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, bahwa Syekhul Islam tidak pernah memberikan nasihat kepada orang-orang di atas mimbar Masjid Jami sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Battutah. Tetapi dia memberi nasihat kepada mereka tentang kursi, yakni kursi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh muridnya yaitu Imam Az-Zahabi. Setelah ini, mari kita merenung sejenak bersama buku perjalanan Ibnu Battutah. Nama buku itu adalah Tuhfah An-Nuzzar fi Gharaib Al-Amsar wa Ajaib Al-Asfar. Perjalanannya menghabiskan waktu 27 tahun dan Ibnu Battutah meninggal dunia di Maroko pada tahun 779 Hijriah. Orang-orang barat menganggap penting buku itu. Lalu buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, Jerman, Perancis, Portugal, dan dicetak dengan bahasa asing sebelum dicetak dalam bahasa Arab. Ibnu Battutah tidak menulis sendiri perjalanannya, tetapi dia mendikte Ibnu Jizzi dan namanya Muhammad bin Jizzi Al-Kulabi. Dia adalah seorang penyair dan penulis Andalusia. Dia yang mengurus perjalanan Ibnu Battutah dan mengeluarkan kitab tentang perjalanannya itu yang tertulis dengan penanya sendiri terkecuali beberapa lafaz. Ibnu Jizzi inilah orang pertama yang membuat keraguan akan keabsahan sebagian yang terdapat dalam perjalanan itu. Maka dengarkanlah ucapannya. Semua yang diceritakan dari hikayat dan berita telah aku sampaikan, dan aku tidak membahasnya mengenai hakikat hal itu dan tidak mengujinya. Ibnu Khaldun berkata dalam muqaddimahnya tentang Ibnu Battutah, maka hendaklah seseorang itu kembali melihat asal-usulnya, artinya asal-usul perantau tersebut atau buku perjalanannya. Dan hendaklah dia menguasai atas dirinya sendiri serta dapat membedakan mana yang masih mungkin dan mana yang sulit dengan sikap jelas akalnya dan kelurusan fitrahnya. Maka apa yang masih mungkin hendak diterima dan apa yang mustahil hendaklah meninggalkannya. Keanehan-keanehan yang terdapat dalam perjalanan itu. Dia melihat di negara Cina seorang yang melempar bola dari kayu di tanah lapang dan dia menangkapnya dengan ujung talinya yang terikat kuat pada bola itu. Bola itu hilang, mengawang di angkasa hingga tidak tampak kembali. Kemudian dia memanggil sahabatnya, lalu dia mengikatnya dengan tali. Lalu temannya naik di belakang bola hingga hilang dari pandangan. Dan di sini orang tersebut memanggil temannya sebanyak 3 kali agar turun. Maka dia tidak menjawab. Lalu dia mengikutinya dengan pisau besar di tangannya. Kemudian dia menghilang di angkasa.
Dari angkasa itulah dia melempar anggota tubuh temannya satu persatu dalam kondisi terpotong-potong. Kemudian dia turun dengan bersimbah darah, lalu dia menyusun kembali anggota tubuh yang terpotong-potong itu hingga sempurna, dan teman itu hidup kembali sebagaimana semula. Dia menyebutkan bahwa ketika dia keluar dari negeri Cina, di laut mereka menyaksikan gunung yang besar. Namun para pelaut itu mengetahui bahwa gunung itu tidak ada, tapi yang ada hanyalah burung raksasa. Ibnu Battutah berkata, lalu aku melihat para pelaut itu menangis, dan sebagian mereka mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Mereka semua hanya mengharapkan pertolongan dengan sholat dan doa yang mereka lakukan dan menyatakan bertaubat. Kemudian dia menyebutkan bahwa burung raksasa itu terbang dan tidak melihat pada para pelaut itu. Mereka berkata, seandainya burung itu melihat kita, pasti kita akan binasa. Padahal jarak antara kita dengan burung tersebut sejauh 10 mil. Maka renungkanlah berita ini. Burung itu menjauh dari mereka kira-kira 10 mil dan dia bagaikan gunung yang besar. Lalu bagaimana seandainya dia ada di dekat mereka? Catatan kaki nomor 30. Lihat makalah yang dimuat dalam majalah Al-Arabiyah tahun kedua, nomor pertama, ditulis oleh Ustadz Ja'far Al-Khalili. Dan lihat buku Hayah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh Syekh Al-Baitar halaman 43 sampai 49. Sekian. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kisah bahwa Syekhul Islam itu mengajari orang, yakni jamaahnya, tentang turunnya Allah itu, yakni dengan dia memperagakan turun dia dari kursi, itu adalah cerita yang didustakan atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Battutah. Karena salah satu bantahannya adalah karena dia Ibnu Battutah itu berkata bahwa Ibnu Taimiyah masuk Damaskus pada 9 Ramadan tahun 726 Hijriah. Padahal yakni bahwa beliau Syekhul Islam itu sudah masuk penjara yakni pada tanggal 6 Sya'ban pada tahun 726 Hijriah. Ini salah satu bantahannya seperti yang sudah kita baca tadi. Semoga bermanfaat.